Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan saudara sebangsa yang saya cintai, apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya terlebih dahulu saya ucapkan pada seluruh komponen penyelenggara PTAGI ke-49 yang telah mewadahi saya, kita semua untuk berdialog, berdiskusi dalam mimbar akademis ini. Semoga ikhtiar ini bisa terus dijalankan serta mendapat banyak manfaat yang terus-menerus ada. Sesuai dengan tema PTAGI pada tahun ini, Geology and Sustainable Development. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Juhair Al-Habib, mahasiswa Teknik Geologi S1 di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, ingin sharing hasil karya tulis saya dengan kawan-kawan yang berjudul Quantitative Analysis of Geosite and Geomorphosite in Tanjung Meriam, Lambu, Bima Regency, West Nusa Tenggara. Sebelumnya, saya pernah menulis di lokasi yang sama di Kecamatan Lambu dengan judul Studi Zona Alterasi Hidrotermal Daerah Sumi dan sekitarnya, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian, adapun outline yang akan saya paparkan terdapat atas 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua data dan metode, yang ketiga hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Bapak Ibu, saudara sebangsa, seperti yang kita semua ketahui bahwa Indonesia is very rich country, sebuah negara yang terdiri atas 254 juta lebih bahkan penduduk, 7.000 bahasa daerah, 7.000 bahasa kepulauan di 17.000 pulau di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama wisata dunia. Nusa Tenggara Barat adalah salah satu dari sekian ribu destinasi itu. Provinsi ini terdiri atas 2 pulau, di bagian baratnya adalah Pulau Lombok, dan bagian timurnya Pulau Sumbawa. Baik, kita ke Pulau Sumbawa, kita lihat potensi itu. Saya akan fokus di bagian timur Pulau Sumbawa, di bagian sini, tepatnya di Kabupaten Bima, di sini, ya persis di sini, di Kecamatan Lambu dan sekitarnya. Bapak Ibu bisa melihat keindahan destinasi alam ini. Ada Pantai Waneh di bagian selatan, sini, dengan ombak besarnya, tetapi pasirnya putih dan halus. Juga sepanjang garis pantainya terbentuk lava koheren atau koheren lava basal. Ada Pantai Lariti, letaknya di sini kalau dilihat dari peta. Pantai Lariti yang terdapat fenomena unik. Ini bisa nampak ada laut terbelah di sini. Itu fenomena alam yang unik. Ada juga Pantai Sosee. Di Pantai Sosee, di bawah lereng Gunung Api Purba, di atasnya ada Gunung Api Purba. Pasirnya putih tapi airnya masih terjaga bersih. 3 yang paling terkenal di daerah ini. Pulau Kelapa, ini. Pantai Pink, ini pasirnya pink. Dan Tanjung Meriam. Ini adalah lokasi penelitian saya, Tanjung Meriam. Bapak Ibu yang saya hormati, bentukan-bentukan alam yang unik dan indah ini, bila dinikmati saja tanpa ada pengetahuan dan keuntungan yang kita dapat, akan sangat disayangkan. These are geological phenomena, geological landscape. Karena itu, saya sebagai calon geologis merasa moral untuk menyampaikan ini sebagai salah satu hasil riset ilmiah, agar lokasi-lokasi ini bisa dikemas sebagai kawasan wisata yang berbasis geoscience. Ada satu yang sudah jadi, dan banyak dikenal sebagai wisata kebumian bahkan. Tambora National Park. Ini fotonya, di bagian sini dia. Tambora National Park. Nah, pada penelitian ini saya ingin menganalisa geosite dan geomorphosite Tanjung Meriam ini. Saya ingin menganalisa geosite dan geomorphosite site Tanjung Meriam. Ini menarik karena lokasi yang sangat strategis, kemudian di sini cultural diversity yang begitu kental, juga yang paling penting adalah lokasi ini merupakan bagian dari Eastern Sundaland, sebuah busur vulkanik yang masih aktif hingga sekarang. Itulah mengapa terdapat banyak bentukan-bentukan geologi yang menarik di sini. Tanjung Meriam salah satunya. Bapak Ibu, saya ingin meng-highlight
dua tadi, very strategic location. Taufikur Rahman di dalam bukunya The History of the Port of Bima mengatakan bahwa Bima is a strategic location and the main gates eastern region of West Nusa Tenggara. Katanya bahwa ini adalah lokasi yang sangat strategis di mana menjadi pintu masuk transportasi darat maupun udara. Dan di dalam mengemas itu semua, dalam Budi and Bahtiar, untuk mengemas kawasan geowisata itu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan nilai edukasi, dibutuhkan inspirasi, estetika, hubungan sosial, kemudian sense of comfortable in place atau nilai kenyamanan dalam berwisata, dan recreation yang ecotourism. Nilai-nilai itu adalah sangat penting untuk mendukung pengalaman berwisata yang baik. Apakah Tanjung Meriam ini berpotensi menjadi geotourism site? Dan itulah yang menjadi tujuan utama di dalam penelitian ini, mencoba menganalisa potensi geotourism ini untuk bisa menjadi tempat yang ideal untuk dikembangkan menjadi tempat wisata yang sustainable sesuai dengan tema PTIAGI. Adapun data dan metode yang dipakai di sini, ini adalah peta geologi yang dibuat Nana Ratman dan kawan-kawan tahun 1978. Di sini terlihat sekali bahwa lokasi ini terbentuk oleh proses vulkanisme yang sangat intens. Oleh karena itu, batuan-batuan di sini dibuktikan dengan analisa citra dam, kemudian didapat tingkatan satuan stratigrafi gunung api, bahwa sebenarnya lokasi ini dulu pernah terbentuk banyak sekali gunung api yang berumur tua. Ini ada gunung api Huluk, tingkatan satuan gunung api, tubuh gunung api 1, 2, 3, dan ada di bagian paling ujung, bagian timur. Kita pengen lihat ke lapangan, apakah benar di sini terbentuk banyak gunung api. Ini adalah salah satu buktinya, di mana di lokasi ini terdapat banyak sekali produk dari aktivitas gunung api. Di sini ada breksi gunung api, breksi polemik, kemudian di sini ada tubuh dike atau intrusi dangkal dari tubuh gunung api, kemudian ini Tanjung Meriam yang membentuk sebuah columnar joint, semakin mendukung bahwa lokasi ini adalah lokasi banyak sekali terbentuknya proses vulkanisme. Dan ini akan berpotensi menjadi tempat wisata yang berbasis geoscience. Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini terdiri atas literatur study, data collection, and geosite analysis. Saya akan men-highlight yang geosite analysis. Geosite analysis di sini menggunakan klasifikasi geosite and geomorphosite dari Kubalikova tahun 2013 yang diangkat beberapa aspeknya terdiri atas scientific and intrinsic approach, kemudian ada educational value, ada economic value, ada conservation value, dan additional value. Dari hasil scoring berdasarkan klasifikasi Kubalikova 2013 ini, didapat beberapa nilai dari parameter value of scientific and intrinsic approach-nya didapat 75% hasilnya, kemudian educational value-nya 62,5% hasilnya, economic value-nya 50%, kemudian conservation value-nya 100%, cukup tinggi, dan additional value-nya 40%. Dari rata-rata parameter ini menghasilkan nilai 65,5% nilainya. Itu berdasarkan deskripsi juga di lapangan, berdasarkan geotourism object location-nya dan geological condition-nya, advance of state-nya. Ini adalah lokasinya. Lokasinya tepat sekali di ujung timur Pulau Sumbawa, tepatnya di Kecamatan Lambu, di Desa Lambu sendiri, di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini sangat strategis. Hanya beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke sini, bisa menggunakan transportasi darat, bisa menggunakan transportasi laut dengan waktu tempuh sekitar 1-1,5 jam dari Kecamatan Sape, Pelabuhan Sape. Dan bagaimana geological condition-nya?
geological condition yang ada di sini, observasi lapangan yang saya lakukan, di sini terdapat fenomena geologi, bentukan-bentukan geologi terdiri sebaran batuannya terdiri atas 3 jenis batuan. Di sini ada batu gamping di bagian sini, batu gamping berlapis, kemudian ada dugaan terbesarnya adalah ini yang merupakan intrusi, kemudian disusul oleh andesit basal yang membentuk struktur columnar joint atau kekat tiang yang kita kenal. Ini gambarnya. Nah, fenomena-fenomena alam ini menjadi sebuah nilai keindahan di dalam geowisata. Di sini ada garis pantai yang bagus, pasir putih, kemudian ada sabana atau stepa yang luas. Dan yang terakhir, yang paling ikonik adalah bentukan columnar joint basal ini. Advanced stage-nya lokasi ini seperti yang sudah saya katakan bisa di lokasinya terjangkau hanya menggunakan sepeda motor ataupun bot dengan waktu tempuh 1 sampai 1,5 jam. Kemudian geological condition-nya sangat mendukung, tadi di peta geologi sangat terlihat. Dan akhirnya masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa lokasi Tanjung Meriam Lambu ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi geotourism object. Dilihat dari feasibility value-nya 65,5%. Kalau di dalam klasifikasi Q Balikova 2013, lebih dari 50% itu dikatakan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata yang berbasis kebumian. Tapi di sisi lain, harus dikembangkan beberapa pengembangan untuk mendukung atau menunjang pengembangan geotourism object ini. Di antaranya adalah harus dikembangkan infrastruktur seperti jalan, papan informasi dan sebagainya. Kemudian pengembangan komunitas diberi pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengelola tourism yang baik. Kemudian yang terakhir, perlu ada promosi yang besar-besaran dilakukan oleh baik masyarakat setempat maupun pemerintah daerah untuk mempromosi lokasi ini sebagai kawasan wisata yang berbasis geosains atau kebumian. Baik, kita berada di akhir presentasi. Ini adalah referensi yang saya pakai di dalam penelitian ini. Budi Bahtiar tahun 2009, Hermawan dan Brahmonto tahun 2018, dan klasifikasi menggunakan Q Balikova tahun 2013, dan peta geologi menggunakan peta geologi disusun oleh Ratman Nana dan kawan-kawan tahun 1978. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan Kalembo Ade.